Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas besar kami, yaitu antena microstrip. Tujuan dari pengerjaan tugas besar ini adalah sebagai pengganti nilai ujian akhir semester pada mata kuliah antena dan propagasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Fadli Aliansyah dan juga dua teman saya yaitu Krisna Dewanto dan juga Muhammad Zahari Abidin. Dan berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Pertama di sini ada pengertian antena microstrip. Antena microstrip adalah suatu konduktor metal yang menempel di atas ground plane yang diantaranya terdapat bahan dielektrik. Antena microstrip merupakan antena yang memiliki massa ringan sehingga mudah untuk difabrikasi. Karena sifatnya ini, antena microstrip dapat ditempatkan pada hampir semua jenis permukaan dan memiliki ukuran yang kecil. Hal ini sesuai dengan kebutuhan masa kini, yaitu untuk dapat diintegrasikan dengan perangkat telekomunikasi yang ukurannya kecil. Next. Oke, lalu ada teknik pencatuan. Nah, teknik pencatuan yang digunakan yaitu insert feed gitu. Nah, insert feed sebagaimana pada gambar di slide ini bertujuan untuk mempermudah dalam mengontrol impedansi input pada antena dengan memperhatikan lebar insert feed dan panjang insert feed-nya. Oke, boleh dilanjut. Nah, jadi pada antena yang kami buat, kami memiliki spesifikasi yang kami gunakan dengan beberapa parameter dan nilainya masing-masing. Nah, di sini ada WP, yaitu lebar patch dengan 36,5 mm, ada LP, panjang patch-nya, yaitu 28,5 mm, ada WG, lebar drone-nya, 50 mm, LG-nya juga sama 50 mm, itu panjang drone. Lalu ada F, yaitu panjang slits, itu 1 mm. Ada G, lebar slitsnya 2,12 mm. Ada WF atau lebar feed 3 mm. Ada H, ketebalan dielektrik 1,55 mm. Ada T juga, ketebalan konduktor yaitu 0,032 mm gitu. Nah, mungkin untuk hasil akhirnya boleh dilihat, Fadli. Berikut adalah desain antena yang kami buat. Di sini kami menggunakan aplikasi CST Studio untuk versi Student Edition. Dari beberapa parameter tadi yang disebutkan oleh Zahari, antena yang kami dapat adalah sebagai berikut. Berikut yang pertama adalah tampilan dari atasnya, tampilan 3 dimensi, dan juga tampilan 2 dimensi untuk gambar bawahnya. Oke, lalu selanjutnya ada hasil return loss gitu. Nah, return loss merupakan koefisien refleksi dalam bentuk logaritmik yang menunjukkan daya yang hilang karena beban dan saluran transmisi tidak matching. Return loss bisa terjadi diakibatkan dengan adanya diskontinuitas antara impedansi saluran transmisi dengan impedansi input beban. Nah, sehingga tidak semua daya dapat diradiasikan dan ada daya yang dipantulkan kembali gitu. Nah, dari hasil yang kami dapat di sini hasil frekuensi hasil simulasinya itu 2,4 GHz dengan return loss-nya dapat dilihat minus 12,25. Oke, boleh dilanjut. Nah, selanjutnya ada polarisasi. Oke. Polarisasi pada antena adalah sebuah pola dari gelombang yang ditransmisikan oleh sebuah antena. Polarisasi dari gelombang yang terradiasi didefinisikan sebagai suatu keadaan gelombang elektromagnetik yang menggambarkan
arah, dan magnitudo vektor medan elektrik yang bervariasi berdasarkan waktu. Nah, selain itu, polarisasi juga didefinisikan sebagai gelombang radiasi yang diterima oleh antena pada suatu arah tertentu. Nah, polarisasi itu umumnya ada 3 jenis gitu. Ada linear, ada elips, ada sirkular. Kalau linear itu aksial rasionya itu lebih dari sama dengan 40 dB. Kalau elips itu antara sama dengan 3 hingga 40 dB, dan sirkular itu antara 0 hingga di bawah 3 dB. Nah, boleh dilanjut. Nah, hasil polarisasi dengan desain antena yang telah kami buat, di sini dapat dilihat bahwa di sini aksial rasionya itu 40 dB dengan sudutnya itu 90 derajat gitu. Nah, maka jenis polarisasinya itu linear. Nah, mungkin bisa dilihat di tabel sebelumnya. Nah, di sini kan tadi aksial rasionya kita itu 40 dB. Nah, maka jenisnya itu polarisasi linear gitu. Oke, boleh dilanjut. Oke. Selanjutnya di sini ada pola radiasi. Pola radiasi sendiri adalah representasi grafis dari antena sebagai fungsi koordinat ruang. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat dari gambar tersebut, kita dapat melihat bahwa garis merah itu merupakan pola radiasinya yang mengarah secara dominan ke arah 0 dan 3 dan 60, yang berarti antena ini merupakan antena unidireksional. Next. Selanjutnya untuk gain. Gain sendiri dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara intensitas radiasi maksimum antena dibandingkan dengan intensitas radiasi antena referensi. Untuk dari hasil simulasi yang kami jalankan, di sini kami mendapatkan nilai gain sebesar 2,757 dBi. Next. Nextnya di sini kita ada VSWR atau rasio gelombang berdiri tegangan. VSWR sendiri dapat didefinisikan sebagai perbandingan amplitudo tegangan antara gelombang berdiri atau standing wave maksimum atau Vmax dan minimum atau Vmin yang dipantulkan dalam frekuensi radio sistem transmisi kelistrikan. Di sini kami mendapatkan nilai VSWR sebesar 1,6 sekian. Dari hasil tersebut nilainya lebih kecil daripada 2 yang menunjukkan bahwa antena hasil perancangan kami itu memiliki nilai yang baik. Next. Selanjutnya, berdasarkan analisis pada pembuatan antena microstrip yang kami buat, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil frekuensi kerja antena. Yang pertama yaitu permitivitas relatif bahan, juga substrat antena. Ada pula tujuan penggunaan insert feed di catuan microstrip, yakni untuk mengontrol impedansi antena yang terhubung ke port. Dimensi insertif ditentukan oleh permitivitas relatif dan juga frekuensi antena. Berdasarkan tugas besar yang telah kami buat, dapat ditarik kesimpulan bahwa antena microstrip adalah salah satu antena yang paling populer saat ini karena dimensinya yang kecil dan juga karena dimensi yang kecil tersebut banyak digunakan di perangkat telekomunikasi terbaru yang memiliki perangkat yang kecil. Antena microstrip ini juga memiliki berbagai jenis, yaitu rektangular, sirkular, bowtie, log periodik, juga Vivaldi. Dari banyak bentuk yang tadi disebutkan, yang paling sering digunakan yaitu bentuk rektangular, persegi, dan juga lingkaran. Karena sangat berguna untuk mempermudah analisisnya. Semakin kecil ukuran, maka frekuensi kerja akan semakin besar, dan semakin besar ukuran, maka frekuensi kerjanya semakin kecil. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat pagi.